Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Memasuki tahun ke-47 sejak diaktifkan kembali, pasar modal Indonesia diakui merupakan motor dalam menjaga perekonomian nasional terhadap berbagai tekanan internasional. Dengan mengusung tema terpercaya, inklusif menuju Indonesia Emas, pasar modal Indonesia semakin menegaskan komitmennya dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan para investor melalui transparansi, integritas, serta memperluas inklusi keuangan. Agustus menjadi bulan yang spesial bagi pasar modal Indonesia. Pasalnya pada periode Agustus 2024, pasar modal Indonesia memasuki tahun ke-47 sejak diaktifkan kembali pada 10 Agustus 1977. Pasar modal Indonesia diakui merupakan motor dalam menjaga perekonomian nasional terhadap berbagai tekanan internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, pasar modal Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan dalam hal digitalisasi, inklusi keuangan, serta peningkatan kualitas dan transparansi pasar. Hal ini diakui sejalan dengan roadmap pasar modal Indonesia tahun 2023 hingga 2027. Meski demikian, sejumlah tantangan ke depan diakui masih membayangi industri pasar modal, mulai dari volatilitas ekonomi global, fluktuasi mata uang, serta harga komoditas yang dapat mengurangi arus modal dan kepercayaan investor. Selain itu, perubahan kebijakan moneter dan fiskal serta kemajuan teknologi dan digital juga diakui menjadi tantangan yang harus dihadapi pasar modal Indonesia. Dengan mengusung tema terpercaya, inklusif menuju Indonesia Emas, pasar modal Indonesia semakin menegaskan komitmennya dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan para investor melalui transparansi, integritas, serta memperluas inklusi keuangan. Uang tersebut di atas, pertumbuhan pasar modal juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain misalnya volatilitas ekonomi global, bahwa ketidakstabilan ekonomi global, fluktuasi mata uang, dan harga komoditas dapat mengurangi arus modal dan kepercayaan investor. Geopolitik dan tegangan internasional juga menjadi tantangan tersendiri. Konflik geopolitik dan perubahan kebijakan perdagangan dapat mempengaruhi sentimen investor dan arus modal. Dan perdagangan sesi kedua telah dibuka dalam rangka 47 tahun. Pemirsa, sejalan dengan 47 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, jumlah investor terus bertambah. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah investor pasar modal meningkat secara eksponensial. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan mencatatkan hingga Juli 2024, jumlah investor pasar modal mencapai 13,45 juta investor. Angka ini meningkat sejak diterapkan kewajiban pembuatan Single Investor Identification pada 2012 lalu. Jumlah tersebut meningkat 11% dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 12,18 juta SID. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, persentase investor individu di Pulau Jawa turun dari 70% menjadi 67,47% per Juni 2024. Sementara itu, pemirsa, pertumbuhan investor di Pulau Sumatera meningkat mencapai 16,64% dengan total aset mencapai 101,09 triliun rupiah. Pemirsa, hingga Agustus 2024, investor individu di Indonesia didominasi oleh laki-laki sebanyak 61,84%, sebanyak 54,96% dari mereka berusia di bawah 30 tahun, dan 31,44% bekerja sebagai pegawai swasta, pegawai negeri atau guru. Nah, pemirsa, dari jumlah tersebut sebanyak 45,75% memiliki pendidikan terakhir SMA dan 44,94% berpenghasilan antara 10 juta hingga 100 juta per tahunnya. Pemirsa, hingga akhir tahun 2024, Bursa Efek Indonesia menargetkan jumlah investor di pasar modal Indonesia dapat mencapai 14 juta Single Investor Identification atau SID. Selain mencatatkan peningkatan jumlah investor, Bursa Efek Indonesia mencatat nilai transaksi harian senilai 11,8 triliun rupiah per Agustus 2024. Data tersebut diikuti oleh volume transaksi harian yang sebanyak 17,9 miliar saham dan frekuensi transaksi harian sebanyak 1,1 juta kali transaksi. Bursa Efek Indonesia juga mencatat kapitalisasi pasar senilai 12.302 triliun rupiah per 9 Agustus 2024.
yang mana kapitalisasi pasar mencatatkan rekor baru senilai 12.477 triliun pada 12 Juli 2024 lalu. Dari sisi pencatatan efek, sampai dengan 9 Agustus 2024, Bursa Efek Indonesia telah berhasil menorehkan 34 saham baru, 97 emisi obligasi, dan 1 exchange rate fund baru. Total fundraise IPO saham mencapai 5,15 triliun dengan 28 pipeline saham pada tahun 2024. Sampai dengan saat ini, total perusahaan tercatat saham telah mencapai 936 perusahaan. Raihan ini membuat Bursa Efek Indonesia menempati peringkat ke-7 secara global untuk jumlah perusahaan yang tercatat dalam jumlah IPO tertinggi di antara negara ASEAN sejak 2018. Hal ini menunjukkan bahwa minat perusahaan untuk mencapai alternatif pendanaan di pasar modal masih cukup tinggi. Jumlah perusahaan tercatat kita itu 934, ya, di mana tahun ini saja year to date jumlahnya yang sudah tercatat 34 perusahaan baru dengan fundraise 50,2. Kalau kita bicara target daripada Bursa Efek Indonesia tahun ini, kita tidak bicara hanya saham yang jumlah targetnya adalah 62 perusahaan, tapi secara total adalah 340 efek. Jadi campuran antara obligasi, saham, infra, dire, dan sebagainya. Kalau kita lihat di tabel sebelah kanan, kita bisa lihat di ASEAN, IDX mencatatkan perusahaan tercatat yang paling aktif, artinya secara jumlah pertumbuhannya 2,66%. Ya, walaupun secara jumlah total perusahaan tercatat kita masih di bawah Bursa Malaysia yang sudah menembus angka 1.000 perusahaan tercatat. Lalu kalau kita bicara di global, kita hanya kalah dari India, Bursa Saham India atau National Stock Exchange of India yang tumbuh 4,7% di year to date di Juni 2024. Walaupun secara perusahaan, kalau kita lihat yang di atas, rata-rata perusahaan tercatatnya sudah di angka 2.000 perusahaan yang tercatat di bursa masing-masing global. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, bertepatan dengan 47 tahun reaktivasi pasar modal Indonesia, sebanyak 936 korporasi di tanah air sudah menyandang status sebagai perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, penambahan jumlah emiten secara signifikan terjadi dalam 10 tahun terakhir atau bersamaan dengan era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemirsa, perjalanan panjang pasar modal Indonesia diwarnai oleh aksi umum penawaran perdana saham sederet perusahaan tanah air, baik perusahaan swasta, badan usaha milik negara, anak perusahaan BUMN, hingga entitas usaha milik konglomerat, perusahaan startup, dan UMKM. Nah, jika ditarik ke belakang, pemirsa, perkembangan IPO bergerak dinamis dan signifikan dalam 10 tahun terakhir atau sejak 2014. Pemirsa, periode itu sekaligus bertepatan dengan satu dekade pemerintahan Presiden Jokowi secara akumulasi sepanjang 2014 hingga 8 Agustus 2024. BEI kehadiran 484 emiten baru atau perusahaan yang telah menyelesaikan proses IPO dan mencatatkan sahamnya di papan perdagangan BEI. Pemirsa, seiring 47 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, Bursa Efek Indonesia mencatat IPO dengan nilai jumbo. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IPO dengan raihan 5 besar nilai tertinggi hingga saat ini masih dipegang PT Bukalapak.com Tbk. Emiten berkode saham ini berhasil meraup dana IPO hingga 21,9 triliun rupiah pada 6 Agustus 2021 lalu. Sementara itu, pemirsa, di posisi kedua ini ditempati oleh PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk dengan kode emiten MTEL yang berhasil meraih dana IPO sebesar 18,46 triliun rupiah. Sementara, pemirsa, di posisi 3 dipegang Gotoh yang mencatatkan sahamnya di 11 April 2022 lalu kemudian dengan meraih dana IPO sebesar 13,5 triliun rupiah. Adapun, pemirsa, PT Adaro Energi Indonesia Tbk dengan kode emiten ADRO tercatat menjadi emiten dengan raihan dana IPO terbesar keempat di bursa senilai 12,25 triliun rupiah. Dan PT Aman Mineral International Tbk atau AMMN di peringkat 5 dengan meraih dana IPO 10,73 triliun rupiah di tahun 2023 lalu.
Bertepatan dengan perayaan HUT ke-47 Pasar Modal Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan mendorong dan mengembangkan implementasi aspek environmental, social and governance atau ESG. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan ESG menjadi salah satu aspek penting yang perlu dikembangkan terus di sektor keuangan Indonesia. Menurut Mahendra, ESG telah menjadi fokus utama dari pasar keuangan global termasuk di Indonesia. Penerapan ESG yang baik diakui dapat meningkatkan reputasi perusahaan, memitigasi resiko dan menciptakan peluang baru. Dalam konteks pasar modal, ESG membantu mendorong transparansi, good governance, akuntabilitas, dan keberlanjutan bisnis. Kami tentu di OJK terus akan memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas para pelaku pasar, dan turut serta secara aktif membangun ekosistem nasional yang diperlukan untuk mendorong ESG dan mewujudkan pasar modal yang semakin inklusif dan berkelanjutan. Di sisi lain, Indonesia juga telah meluncurkan bursa karbon pada September 2023 sebagai bagian dari komitmen global untuk mengatasi perubahan iklim Indonesia. Dengan adanya bursa karbon sebagai pusat perdagangan karbon di Indonesia, OJK berharap dan lebih optimis lagi bahwa target pengurangan emisi yang telah disepakati dan menjadi komitmen nasional terhadap perjanjian global yang telah ditandatangani dapat dicapai dengan konsisten. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya pemirsa, berdasarkan data OJK sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 31 Juli 2024, sudah ada 70 pengguna jasa bursa karbon yang mendapatkan izin. Total volume transaksi karbon tercatat sebesar 613.541 ton CO2 ekuivalen dan akumulasi nilai sebesar 37,04 miliar rupiah. Ya pemirsa, dengan perincian nilai transaksi 26,73% di pasar reguler, kemudian 23,19% di pasar negosiasi, 49,89% di pasar lelang, dan 0,18% di marketplace. Kedepannya OJK menyebut potensi bursa karbon masih sangat besar mempertimbangkan terdapat 3.864 pendaftar yang tercatat di Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau SRNPP dan tingginya potensi unit karbon yang dapat ditawarkan. OJK memastikan akan terus memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas para pelaku pasar dan turut serta secara aktif membangun ekosistem nasional yang diperlukan untuk mendorong ESG dan mewujudkan pasar modal yang semakin inklusif dan berkelanjutan. Ya pemirsa, intinya kita harapkan OJK terus dapat menghadirkan berbagai inovasi dan juga kebijakan yang akan terus mendukung tak hanya keberlanjutan dari pasar modal itu sendiri, tapi juga betul-betul mendukung aspek governance, environment, dan juga sosial. Begitu pula dengan Bursa Efek Indonesia, kita dukung berbagai inovasinya yang dapat terus kian semakin meningkatkan literasi masyarakat akan pentingnya investasi di pasar modal.